Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yunisa sebagai moderator di podcast 3 Garis. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Diki. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas apa nih, Kayun? Oke, untuk episode 2 kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan lokasi dan tata letak pabrik nih, Kak Diki. Oke, siap Kayun. Kayaknya pembahasan kali ini akan sedikit lebih seru ya. Yap, betul sekali Kak Diki. Mungkin sebelum ke pembahasan, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu narasumber yang datang di podcast kali ini, yaitu ada Kak Rehan dan Kak Dimas yang sama-sama dari kelompok Adidas. Mungkin kepada Kak Rehan dan Kak Dimas bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Yun dan Kak Diki sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Rehan Febrian. Kalian bisa panggil saya Rehan. Halo guys, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Yuyu dan Kak Diki karena sudah mengundang saya juga di podcast 3 Garis. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Dimas Fardian, bisa kalian panggil saya Dimas. Oke, itu dia narasumber kita kali ini. Sebelum semakin jauh, boleh dong kita tanya nih bagaimana kabar kakak-kakak di sini? Alhamdulillah nih, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kalau Kak Dimas gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga kabar saya baik. Meskipun belakangan ini banyak aktivitas yang melelahkan, tapi alhamdulillah baik-baik saja. Oke, nah pastinya kalian sudah menunggu nih untuk ke pembahasan kan? Oke, mari kita selami bersama bagaimana perencanaan lokasi dan tata letak pabrik yang baik dan tepat. Oke, dalam perencanaan pembangunan suatu pabrik atau perusahaan tentunya harus ada beberapa hal nih yang diperhatikan, dimulai dari penentuan lokasi sampai dengan perencanaan bangunan pabrik itu sendiri yang akan didesain seperti apa. Nah, selain itu juga penyusunan peralatan pabrik juga diperlukan untuk menciptakan nilai ekonomis dan efisiensi pada penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik. Yap, betul. Tapi terkadang Kayun dalam mendirikan sebuah lokasi pabrik itu bisa saja kurang tepat, sehingga dapat meningkatkan biaya produksi, mempersulit pemasaran dan transportasi, menimbulkan ketidakpuasan di antara karyawan dan pelanggan, serta seringkali menyebabkan gangguan dalam produksi dan bahkan dapat menimbulkan kerugian kompetitif. Dari hal tersebut, mungkin Kak Rehan bisa memberikan pendapatnya mengapa lokasi pabrik yang kurang tepat dapat merugikan biaya produksi, mempersulit pemasaran dan transportasi. Terima kasih Kak Diki. Mungkin kalau menurut pendapat saya, suatu lokasi pabrik yang kurang tepat dapat meningkatkan biaya produksi bahan baku karena jika pabrik terletak jauh dari sumber bahan baku utama, biaya transportasi bahan baku akan meningkat. Ini dapat mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi karena bahan baku harus diangkut dari lokasi yang jauh. Lalu, waktu pemasaran, jadi jika pabrik berada jauh dari pusat konsumen, waktu yang diperlukan untuk mengirim produk ke pasar akan lebih lama. Ini dapat menghambat respon terhadap permintaan pasar yang berubah-ubah dengan cepat. Wah, apa yang dikatakan Kak Rehan ini benar banget ya teman-teman. Karena secara logika, kalau kita tidak tepat dalam menentukan sesuatu akan lebih memerlukan biaya yang lebih nantinya. Mungkin Kak Dimas mau memberikan atau menambahkan pendapat mengenai hal tersebut? Ya, yang dikatakan Kak Rehan itu benar. Dan saya ingin menambahkan dua hal lagi, yaitu mengenai lokasi pabrik yang kurang tepat dapat menimbulkan seringnya gangguan di dalam produksi. Jika pabrik sulit diakses oleh bahan baku atau memiliki akses yang sulit bagi tenaga kerja, pengiriman bahan mentah dan distribusi produk jadi bisa terlambat. Ini dapat mengganggu aliran produksi dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Selain itu, dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara karyawan dengan pelanggan, misalnya jika pabrik terletak jauh dari tempat tinggal karyawan atau sulit dijangkau oleh transportasi umum, maka karyawan mungkin menghadapi kesulitan dalam perjalanan yang dapat mengakibatkan absensi dan ketidakpuasan begitu dengan pelanggan. Nah, setuju banget nih. Ternyata apa yang telah disampaikan baik itu oleh Kak Rehan ataupun Kak Dimas benar banget nih teman-teman. Ternyata lokasi pabrik yang kurang tepat ini dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap jalannya kegiatan usaha, baik itu dalam kategori manufaktur maupun jasa. Yaps, betul sekali Kayun. Nah, Kayun ternyata di dalam pemilihan maupun perencanaan lokasi dan layout pabrik dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Faktor yang berkaitan dengan pemilihan wilayah secara umum maupun secara faktor lainnya relevan untuk pemilihan suatu komunitas atau lokasi spesifik. Sekarang nih, menurut pendapat Kak Rehan, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi pabrik menurut pandangan Kak Rehan?
Menurut pendapat saya, ada dua faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik. Untuk faktor yang pertama adalah faktor utama atau primer. Terdapat fasilitas transportasi yang dapat mempermudah pengangkutan, terdapat pembangkit listrik, dan pasokan air. Letaknya berdekatan dengan sumber-sumber bahan mentah dan suplai buruh yang tersedia. Sedangkan untuk faktor sekunder atau yang kedua, biaya tanah dan gedung, rencana masa depan, tinggi rendahnya pajak, dan lain-lain. Ternyata Kayun, sepertinya kedua faktor ini sangat berkaitan dan sangat penting ya dalam penentuan lokasi pabrik. Betul banget nih Kak Diki. Nah, dalam materi ini kita tidak hanya membahas seputar perencanaan lokasi pabrik saja, namun juga tata letak pabrik yang mengacu kepada proses penempatan peralatan yang tepat dengan metode yang tepat di lokasi yang tepat juga untuk meminimalkan jarak dan proses produk. Nah, di sini ada 3 jenis dasar dalam tata letak, yaitu ada tata letak berdasarkan proses, produk, dan tata letak tetap. Nah, mungkin narasumber kita ini bisa sedikit menjelaskan apa dan bagaimana sih dari beberapa tata letak tersebut. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dimas. Silakan Kak. Ya, jadi Kayun mengenai ketiga tata letak tersebut menurut saya, yang pertama tata letak proses merupakan tata letak yang cocok untuk produk yang diproduksinya tidak standar atau terdapat banyak variasi dalam waktu pemprosesan tiap proses operasi, di mana salah satu keuntungan dari tata letak ini adalah pemanfaatan yang lebih tinggi dari peralatan yang tersedia. Yang kedua, tata letak produk juga disebut tata letak menurut urutan. Tata letak pabrik, bentuk dan ukuran bangunannya, lokasi layanan dan tempat penyimpanan, posisi peralatan penanganan material, sedemikian rupa sehingga material mengalir searah dan pada kecepatan yang stabil. Mesin dan peralatan tujuan khusus dengan kontrol bawaan untuk mengukur keluaran dan masukan digunakan. Jenis tata letak ini cocok untuk situasi di mana produknya standar dan perlu diproduksi dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, tata letak dengan posisi tetap adalah suatu metode tata letak dalam manajemen operasi dan perencanaan pabrik di mana peralatan, mesin, dan stasiun kerja tetap ditempatkan pada lokasi yang tetap atau tidak berubah. Dalam tata letak ini, bahan atau produk yang sedang diproses atau diolah bergerak di sekitar peralatan yang tetap tersebut. Oke, mungkin Kak Diki bisa kita ambil contoh nih salah satunya. Kalau dengan posisi tetap itu seperti berbagai mesin produksi dan stasiun kerja. Nah, karena dapat ditempatkan secara tetap dan produk yang sedang diproduksi ini akan mengalir dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Betul banget Kayun, mungkin bisa dicontohkan seperti itu ya. Nah, Kayun dalam pengembangan tata letak yang baik tergantung pada kuantitas data pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam perencanaan tata letak pabrik terdapat beberapa alat dan teknik yang digunakan, diantaranya diagram dan bagan proses. Mungkin Kak Rehan atau Kak Dimas bisa memberikan sedikit gambaran atau penjelasan tentang kedua poin tersebut. Silakan Kak. Jadi, kalau menurut gambaran saya nih Kak Dik, diagram berguna untuk mempelajari berbagai alternatif tata letak dan demikian memilih tata letak yang optimal, mempelajari sejauh mana lalu lintas di atas berbagai garuta pabrik, mengidentifikasi tingkat backtracking lalu lintas sebentar, dan rintangan yang ditemui selama pergerakan bahan, dan mempelajari hubungan aktivitas antara departemen atau pusat kerja. Yang kedua ada bagian proses. Dua bagian proses yang terkenal adalah bagian proses operasi dan bagian proses alur. Bagian proses operasi adalah representasi grafis dari aktivitas dan titik termasuk materi. Bagian ini menggambarkan operasi dan interaksi utama yang dilakukan pada materi. Wih, apa yang dikatakan sama Kak Rehan jelas banget ya Kayun mengenai diagram dan bagan proses. Iya, betul sekali Kak Diki. Tapi tak terasa nih Kak Diki, sepertinya kita sudah di penghujung acara dan mungkin narasumber-narasumber kita juga udah pada lelah nih, ya kan kakak-kakak semuanya? Ya, betul sekali Kak Yun, udah capek nih. Iya nih, butuh istirahat. Baik, kalau seperti itu mari kita tutup aja nih podcast kali ini ya Kak Diki. Baik, kepada teman-teman, seperti biasa, jika kalian memiliki pendapat bisa komen di bawah ini ya. Saya dan Kak Yuyun izin pamit teman-teman. Selamat bertemu di season 2 ya.